حمدا لرب خصنا بمحمد وانقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وهبانا مع آلك الأطهار مع دين سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم. والحمد لله القائل ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة تنجينا من أهوال يوم القيامة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه الذي خصه بالشفاعة. اللهم صل وسلم على من فيه أسوة حسنة سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم لقاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فإن تقواه وقاية من عذاب الله تعالى عز وجل. واحذروا المعاصي فإنها موجبات لغضب الرب وأليم عقابه. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah, ikhwah fillah rahimakumullah, limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan anugerah yang begitu agung dalam setiap jiwa kita, yaitu nikmatul Islam dan iman, serta nikmat dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad, umat yang dikatakan khairul umam, sebaik-baik umat adalah umat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad yang diutus kepada kita juga adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, panglima dari seluruh para nabi dan rasul, Sayyidud dunya wal akhirah, panglima terbesar kerajaan dunia dan akhirat yang Allah berikan kemuliaan kepada beliau melebihi makhluk-makhluk yang lainnya. Semoga nikmat Islam dan iman ini akan terus kita dapati hingga kita kembali kepada Allah. Allah tidak wafatkan kita kecuali membawa iman dan Islam, dan Rasulullah mensyafaati kita saat detik-detik di mana ruh kita akan berpisah dengan jasad kita. Rasulullah mensyafaati kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Ikhwani fillah rahimakumullah, tak lebih dari 2 bulan setengah kita akan dihadapkan pesta demokrasi. Tentunya khususnya bagi para peserta yang akan berlaga dalam pesta demokrasi hendaknya memegang satu hadis ini untuk dijadikan pegangan agar menjadi hamba-hamba yang selamat saat pulang ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasul dalam hadis riwayat Sahihul Bukhari menyampaikan innakum satahrusuna 'alal imarah wa satakunu nadamah yaumal qiyamah. Sungguh kalian nanti akan berebut ingin menjadi pemimpin, berebut ingin menjadi penguasa, berebut ingin menjadi dari bagian pemerintahan. Namun tidak sedikit dari kalian nanti saat pulang ke akhirat akan diliputi penyesalan di hari kiamat. Ini sabda, keterangan, informasi dalam hadis riwayat Sahihul Bukhari langsung dari lisan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa sampai Nabi mengatakan banyak orang yang nanti saat di dunia berebut ingin menjadi pemimpin, namun saat pulang ke akhirat mereka semua rata-rata diliputi dengan penyesalan yang sudah tidak berguna lagi.
Karena di akhirat waktunya manusia akan mendapatkan balasan dari apa yang ia lakukan selama hidup di dunia. Penyesalan itu mungkin akibat dari kezaliman, dari ketidakadilan, dari berat sebelah selama ia memimpin, selama diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kezaliman inilah yang akan menjadi bumerang, akan menjadi malapetaka bagi setiap siapapun di antara kita yang diberikan kesempatan untuk menjadi dari bagian pemerintahan itu. Oleh karenanya pegang erat, pegang sungguh-sungguh. Jika kita diberikan kesempatan oleh Allah, dijadikan orang-orang yang memimpin umat, maka jujurlah, adillah, jangan berat sebelah. Apa yang menjadi janji tunaikan. Karena jika itu semua tidak ditunaikan, tidak dilakukan, maka nanti akan menjadi orang yang zalim, menjadi orang yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Rasul sampaikan di dalam hadis riwayat Sahihul Muslim, ittaqudz zulmah fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Takutlah kalian dengan perbuatan zalim, karena kezalimanmu itu akan menjadi kegelapan bagimu di hari kiamat, akan menjadi malapetaka bagimu di hari kiamat. Wattaqus syuhah, dan takutlah dengan sifat kikir, fa inna syuhah ahlaka man kana qablakum. Karena banyak orang yang dulu kikir saat dijadikan pemimpin, dia zalim, yang menyebabkan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya dengan kebinasaan yang hina. Hamalahum an safaku dima'ahum, dan mereka berani menumpahkan darah yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastahallu maharimahum, dan menghalalkan segala cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bila di dalam sanubari kita, dalam setiap jiwa kita dirasuki dengan sifat zalim dan kikir, cinta dunia dan berat sebelah, ketidakadilan, ketidakpemerataan, berat sebelah, maka ini akan menyebabkan nanti murkanya Allah akan datang kepada orang-orang semacam itu. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dan jangan kita mengira Allah itu lalai dari perbuatan orang-orang yang zalim. Allah tidak lupa. Hanya saja Allah akan akhirkan, innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Allah akan mengakhirkan sampai pada hari yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah akan binasakan, Allah akan balas seluruh perbuatan zalim dari orang-orang yang berbuat zalim saat di dunianya. Bahkan kezaliman sekecil apapun akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Sahihul Bukhari, Rasul sampaikan, man zalama qida shibrin, barang siapa yang berbuat kezaliman walau hanya sejengkal tanah, ia ambil hak milik orang lain, tawwaqahullah min sab'i aradin, Allah akan kalungkan sejengkal tanah yang ia ambil dari orang lain itu kelak di hari kiamat sampai 7 lapis bumi ke bawah. Makanya kita diwanti-wanti oleh Allah di Al-Quran, wa may yadhlim minkum nudzikhu adzaban kabira. Orang yang zalim dari kalian pasti kami akan timpakan azab yang pedih nanti. Dan ulama membagi zalim menjadi 3. Ada zalim kepada Allah, ada zalim terhadap diri sendiri, dan zalim kepada orang lain. Zalim kepada Allah sudah jelas, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Zalim kepada diri sendiri tentu melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Seluruh larangan Allah pasti mengundang murkanya Allah, pasti mendatangkan mudarat dunia dan akhirat. Namun yang kita bahas kali ini adalah kezaliman kepada sesama.
Cukup apa yang kita lihat selama ini, apa yang kita simak selama ini dari perbuatan Zionis Israel menjajah, merampas tanah rakyat Palestina. Jangankan satu negara dirampas, sejengkal tanah diambil, akan dikalungkan hingga 7 lapis bumi ke bawah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Oleh karenanya Nabi dalam hadis riwayat Sahihul Bukhari menyampaikan, man kanat indahu madlamah li akhihi min irdin aw min syai'in akhar, barang siapa yang merasa pernah berbuat zalim kepada saudaranya, mungkin pernah mencemarkan nama baik orang lain, mungkin pernah menumpahkan darah orang lain, mungkin pernah menyakiti zahir batin orang lain, mungkin pernah mencemarkan nama baik orang lain, mungkin pernah memukul orang lain, apapun itu bentuk kezalimannya, falyatahallalhu minhul yaum, maka mintalah kehalalannya di hari itu pula. Jangan ditunda-tunda, kata Rasulullah, qabla an la yakuna dinar wala dirham, sebelum Anda dihadapkan dengan hari di mana hari itu tidak ada mata uang, sekalipun ada tidak berlaku lagi dinar dan dirham. Yang berlaku hanyalah dosa dan pahala. Semua yang berlaku di dunia belum tentu berlaku di akhirat. Maka orang-orang yang zalim saat di dunianya dia tidak sempat meminta maaf, keburu datang malaikat maut mencabut nyawanya. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatih. Jika orang yang zalim ini mati membawa amal saleh, maka amal solehnya, pahalanya akan diambil oleh Allah sesuai dengan kadar kezalimannya dan diberikan kepada orang yang terzalimi saat hidup di dunia. Wa in lam yakul lahu hasanat, jika orang yang zalim di dunia ini tidak punya kebaikan, mati tidak punya kebaikan, pulang ke akhirat tidak mempunyai pahala, kezaliman begitu banyak ia lakukan kepada orang lain, ukhidha min sayyiati sahibih fahumila alaih, maka dosa-dosa orang yang terzalimi Allah ambil, Allah pikulkan kepada orang-orang yang zalim ini. Ini ikhwani fillah rahimakumullah. Jadi kezaliman tidak akan mendatangkan kecuali petaka nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah siapkan hari di mana seluruh mata akan terbelalak nanti melihat, oh ini ternyata orang yang zalim, yang dulu di dunia ditutup-tutupi, yang dulu di dunia tidak banyak orang tahu, di akhirat Allah akan buka seterang-terangnya dan Allah balas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan dan keburukan yang kita lakukan akan diperlihatkan dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari ini aku bungkam mulut-mulut mereka semua, kata Allah. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berkata kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan akan bersaksi kaki-kaki mereka semua atas apa yang mereka lakukan saat hidup di dunianya. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua anggota tubuh ini akan bersaksi di hadapan Allah. Oleh karenanya ikhwani fillah rahimakumullah, kesimpulan dari khutbah singkat dalam kesempatan Jumat yang dengan Allah berikan, turunkan keberkahan ini dapat disimpulkan. Pertama, takutlah dengan perbuatan zalim, karena kezaliman mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, apapun nama dan bentuk kezaliman itu Allah tidak lalai. Allah tahu, Allah tidak lupa, dan Allah akan balas sampai di hari yang telah ditentukan, di saat semua mata nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin jika hari ini mereka yang zalim merasa puas, senang, bisa membunuh orang lain, bisa mencelakai orang lain, bisa ngibulin orang lain, bisa membodohi orang lain, bisa ini dan itu dari kejelekannya, wallahi nanti akan dibalik oleh Allah. Orang-orang yang zalim akan dibinasakan, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara orang yang zalim akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, walau hanya sejengkal tanah, sebagaimana gambaran dari Nabi Muhammad yang kita ambil dari orang lain dengan penuh kezaliman yang bukan hak kita, nanti akan menjadi beban berat, akan dikalungkan tanah sejengkal itu sampai ke 7 lapis bumi itu. Hadis riwayat Sahihul Bukhari. Dan juga ikhwani fillah rahimakumullah, tanda orang yang zalim itu menghalalkan segala macam cara dan tidak takut kalau harus menumpahkan darah orang lain. Tapi ingat, setetes darah ditumpahkan nanti akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, apa yang terjadi saat ini, kezaliman di seluruh penjuru dunia, khususnya di Indonesia, cukup sudah menjadi pelajaran mahal bagi kita agar kita berhati-hati hidup di dunia ini, agar tidak berucap dan berbuat kecuali ucapan dan perbuatan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jauhkan kita dari sifat zalim dan sifat kikir yang endingnya akan dibinasakan dengan penuh kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tanamkan dalam jiwa kita hati yang luhur, hati yang mulia, hati yang ikhlas beribadah semata karena Allah, hati yang jauh dari dendam, hati yang jauh dari permusuhan, iri dan dengki, hati yang selalu senantiasa terikat dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Habibina Syafi'ina Zuhrina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun bi nadari wa udhunun bi khabar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hafidhu ala ta'ah wa khuduril jum'ati wal jamaah, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun, Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sittatil mutammimin lil 'asharatil kiram wa an sa'ir biladil muslimin wa an sabir biladil muslimin amata ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din waj'al Allahumma Indonesia ya Allah aminatan mutmainnah wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma akhtim lana bi khair, Allahumma ij'al waqib umurina ila khair. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa alif baina qulubihim واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لجميع الموتى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم
واعف عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمسلمين في فلسطين يا ذا الجلال والعزة. وانصر إخواننا المسلمين في غزة إنهم حفاة فاحملهم وجياع فأطعمهم وعراة فاكسهم ومظلومون فانصرهم. اللهم ارحم ضعفهم وجبر كسرهم وتول أمرهم وشدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا حول ولا قوة إلا بك يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. نسألك أن ترينا باليهود المعتدين عجائب قدرتك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم اهزمهم وزلزلهم يا الله. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية واجعلهم لغيرهم عبرة وآية. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود المعتدين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين برحمتك يا أكرم الأكرمين. أكرمنا يا الله بالصلاة فيه قبل الممات برحمتك يا واهب العطيات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اتقوا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.